Assalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam amma ba'd. Yang terhormat Bapak Syukri dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung, Bapak Ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Lampung Selatan, serta seluruh jajaran PDM Lampung Selatan. Yang hormati Bapak yang mewakili Polsek Candipuro dan juga dan Ramil Candipuro dan dari Muspika, Ibu Aisyah, baik Aisyah daerah maupun juga Aisyah wilayah, dan senior saya Mas Minto, serta bapak-bapak ibu-ibu sekalian, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, serta jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama bersilaturahim di majelis yang sangat mulia dan berbahagia ini dalam keadaan iman dan Islam dan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena datang terlambat. Kalau menurut jadwal yang disusun Mas Minto itu jam 6, sekarang jam 6 tambah 4. 22, tapi saya lihat semuanya masih cerah. Belum ada yang kelihatan ngantuk kecuali yang sudah tidur. Saya merasa sangat bangga dan sangat berbahagia bahwa pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti acara peletakan batu pertama SD Aisyah. Bagi saya ini satu sejarah karena belum pernah saya meletakkan batu pertama malam hari. Ini akan jadi catatan tersendiri yang nanti akan saya ceritakan paling tidak di forum PP Muhammadiyah bahwa saya hadir pada acara peletakan batu pertama malam hari. Saya jadi teringat bagaimana Rasulullah juga membina para sahabat juga pada malam hari. Dan karena itu maka semangat ini tentu saja menjadi sebuah pertanda betapa warga Perserikatan Muhammadiyah ini tidak pernah berhenti untuk berdakwah, tidak pernah berhenti untuk beramal soleh. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya tadi membayangkan kalau musim Covid seperti ini mau membangun SD itu jihad apa nekat. Saya kira kalau di Muhammadiyah tentu saja ini adalah bagian dari jihad kita, dan inilah jihad yang sesungguhnya memang menjadi tuntunan di dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang populer saya kira dari sahabat Nabi, sahabat Anas, disebutkan bahwa seorang yang berjihad itu adalah seorang yang berusaha untuk melaksanakan semua amal karena mengharapkan ridha Allah. Afdhalul jihad man jahada nafsahu lillahi azza wa jalla. Jihad yang terbaik adalah jihad di mana kita ini berusaha bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Tuhan yang kekal selama-lamanya, tidak pernah mati dalam hidupnya. Allah yang senantiasa melihat apapun yang kita lakukan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mencapai cita-cita yang mulia. Karena itu maka saya melihat semangat yang luar biasa. Pondok baru berdiri 2 tahun, tadi saya lihat pondoknya juga luar biasa, dan saya tadi sempat tanya bahwa ini adalah tanah wakaf ya Bapak Ibu ya. Wakaf yang seluas 8.000 meter persegi, itu hampir 1 hektar. Ini kalau pakai APBD itu berapa ini Pak? 8.000 meter itu kalau diuangkan berapa? 8 miliar ya Mas, 8 miliar. 8 miliar diberikan cuma-cuma untuk perjuangan. Sementara ada orang yang malah ngemplang duit rakyat 8 miliar secara tanpa ada rasa malu. Ini saya kira menunjukkan betapa Muhammadiyah itu bersungguh-sungguh membangun bangsa, bersungguh-sungguh bahwa bangsa ini ke depan harus menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Dan kekuatan bangsa itu fondasinya
tiada lain adalah pendidikan, dan pendidikan itu fondasinya tiada lain adalah pendidikan dasar. Karena itu sudah tepat kalau yang dibangun di sini adalah SD. Dan lebih tepat lagi karena SD ini SD Aisyah. Karena selama ini Bapak-bapak Ibu-ibu ada kesan kalau SD itu punya Muhammadiyah, kalau TK itu punya Aisyah. Tapi Ibu-ibu Aisyah itu hebat karena punya SD, punya SMP, bahkan punya perguruan tinggi. Sekarang sudah ada 3 perguruan tinggi Aisyah, namanya Unisa. Jadi kalau Aisyah punya SD, Muhammadiyah tidak punya TK. Itulah hebatnya ibu-ibu itu. Ibu-ibu itu bisa masuk PP Muhammadiyah, tapi bapak-bapak tidak bisa masuk PP Aisyah. Ini memang sesuatu yang menarik gitu, karena ex officio ketua umum PP Aisyah itu anggota PP Muhammadiyah. Tapi tidak ada ex officio ketua umum PP Muhammadiyah itu anggota PP Aisyah. Itulah hebatnya ibu-ibu itu. Dan itu artinya Muhammadiyah memberikan peran yang sangat besar kepada ibu-ibu Aisyah untuk menjadi bagian penting dalam membangun bangsa. Dan saya kira bapak-bapak juga bisa mewakafkan tanah 8.000 meter itu, saya kira juga karena dukungan ibu-ibunya. Coba kalau ibu-ibu itu pandai mencari uang, maksudnya pandai mencari uang itu uang disembunyikan dimanapun ketahuan ibunya itu. Bapak-bapaknya saya kira tidak akan sempat untuk menyisihkan hartanya demi perjuangan dan dakwah. Tetapi karena ibu-ibu Aisyah itu memberikan dorongan untuk bapak-bapaknya berinfak fi sabilillah, maka banyak hal yang bisa dicapai karena dukungan ibu-ibu yang luar biasa. Rasulullah Muhammad di dalam berdakwah itu yang mendukung, menyemangati adalah istri beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga karena itu maka dengan peletakan batu pertama ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian penting dari kita membangun kualitas bangsa, membangun kualitas pendidikan. Dan peletakan batu pertama ini mudah-mudahan diikuti dengan peletakan batu yang berikutnya, karena cuma kalau batu pertama terus berhenti berarti kuburan. Tapi saya yakin tidak ada cerita Muhammadiyah itu berhenti. Tidak ada cerita Muhammadiyah itu memiliki sesuatu yang tidak tercapai. Alhamdulillah, dan karena itu saya yakin setelah peletakan batu pertama pada malam hari ini nanti akan diikuti dengan peletakan batu yang berikutnya. Mudah-mudahan gedung yang ini gedung sesungguhnya ya Pak. Ya Pak ya. Bukan gedung hanya angan-angan, angan-angan boleh Pak, tapi bukan gedung fantasi, maksud saya begitu. Saya kira ini kalau terjadi gedung yang seperti itu, mungkin ini akan menjadi SD yang termegah di Candipuro ini. Dari tepuk tangannya aja kelihatan. Semangatnya luar biasa. Dan saya sekali lagi punya keyakinan kuat bahwa kalau Muhammadiyah memiliki tekad, insya Allah tekad itu akan terwujud karena kita meyakini semuanya bahwa kalau kita menolong Allah, maka Allah juga akan menolong kita. Intang surullah yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong untuk perjuangan dalam rangka memajukan agama Allah, maka Allah akan menolong kamu untuk mencapai cita-cita itu dan akan mengokohkan posisimu dalam rangka mencapai cita-cita yang mulia itu. Tidak ada ceritanya seorang yang berderma jatuh miskin, itu tidak ada ceritanya. Justru mereka yang berderma itulah yang diberikan oleh Allah tambahan dan limpahan rizki dari pintu yang tidak pernah diduga-duga. Wa ayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya sepertinya kok menyiksa Bapak-bapak Ibu sekalian karena sudah jam 10 masih saya panjang ceramahnya. Tapi kalau ceramahnya singkat nunggu 4 jam masa ceramahnya singkat. Karena itu maka sekali lagi saya menyambut baik dan sangat mendukung pembangunan SD Aisyah ini. Mudah-mudahan niat dan ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak-bapak Ibu-ibu,
Tentu saja kami sangat berharap agar warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah khususnya di Candi Puro ini bisa menjadi bagian dari kekuatan bangsa, bisa menjadi bagian dari kekuatan umat yang senantiasa berada pada posisi terdepan dalam berbuat kebajikan. Inilah prinsip kita dan itulah yang diajarkan di dalam Al-Quran dengan fastabiqul khairat. Karena itu maka izinkan saya mengulas singkat ini tidak lebih dari 5 menit. Fastabiqul khairat itu ada 4 unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita harus memaknai fastabiqul khairat itu tidak sekedar berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi harus kita maknai dengan tafsir baru, yaitu berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Ya, kalau ayat yang dibacakan Ananda kita tadi itu dilanjutkan ke ayat yang ke-110, Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat Muhammad, kita sekalian ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sehingga fastabiqul khairat itu kalau kita kaitkan dengan ayat ini, kita maknai berlomba-lomba sehingga kita itu menjadi yang terbaik. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita menjadi yang terbaik kalau senantiasa berbuat baik, senantiasa beramal soleh. Inilah cara yang pertama. Yang kedua, kita harus banyak berbuat baik. Karena itu maka amal soleh itu hampir seluruhnya di dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk jamak. Alladzina amanu wa amilus solihat, jamak taksir, bentuknya jamak. Artinya apa? Berbuat baik itu harus banyak, harus aktsaru amala. Kemudian yang ketiga, harus ahsanu amala. Tidak sekedar banyak tetapi tidak berkualitas, tetapi yang banyak itu haruslah yang berkualitas. Sehingga Quran memberikan kepada kita tuntunan bahwa Allah itu Tuhan yang menghidupkan dan mematikan, dan kita tentu saja diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu maka mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup di dunia, masih diberikan fisik yang sehat, masih diberikan rizki yang lapang, maka mumpung kita masih hidup, marilah kita berbuat yang terbaik. Itulah mengapa kemudian surat Al-Mulk itu dikaitkan dengan bagaimana Allah itu menghidupkan dan mematikan manusia, dan mumpung kita masih hidup, maka hendaknya kita senantiasa berbuat yang terbaik, ahsanu amala. Dan kemudian yang keempat, berbuat baiknya jangan ditunda-tunda. Al-Quran menggunakan paling tidak 2 ungkapan. Yang pertama itu yusari'una fil khairat. Kalau berbuat baik jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda, ya kalau masih ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, karena itu maka semboyan yang seringkali kita dengar, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu bukan semboyan Islam itu. Saya sering bilang, surgane mbahmu apa, saya bilang begitu. Foya-foya kok mau masuk surga. Kuncinya masuk surga itu ya berbuat baik. Karena itu maka berbuat baik jangan ditunda-tunda. Tapi kemudian lebih kuat lagi, karena tidak sekedar jangan ditunda-tunda, tapi harus istabaqo. Istabaqo itu ala wazni istaf'ala. Sabako saja itu artinya mendahului. Itu kalau sulasi mujarrodnya itu, fi'il madinya itu mendahului. Apalagi ini istaf'ala, itu luweh dene mendahului. Luweh dene mendahului itu bahasa Indonesianya apa ya? Banget. Jadi kira-kira orang lain belum memikirkan, kita itu sudah selesai mengerjakan. Itu namanya istabaqo. Di dalam Quran disebutkan 2 kali, dan itu semboyannya pemuda Muhammadiyah ya Mas Minto ya. Semboyannya Kokam juga. Ini di sebelahnya ini fastabiqul khairat Pak, tentara ini sampingnya ini.
Dulu ketua umum pemuda Muhammadiyah, jadi ini harus hafal. Karena itu maka harus istabaqah. Orang belum mikir kita sudah selesai. Orang baru mulai kita sudah melakukan sesuatu yang baru. Itulah namanya istabaqah, dan di situ ada esensi dari Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, gerakan pembaruan. Idenya itu ada terus. Kemudian ide itu diwujudkan dalam amal nyata yang terus-menerus berjalan. Karena itu maka tadi saya sempat singgah sebentar di rumah Pak tokoh kita, Pak Misbah. Pak Misbah tadi saya tanya beliau, ini tokoh luar biasa di sini, katanya dari Banyumas ya Bu ya, ngapak ya. Pirang tahun ngene, 30 tahun bapak memiliki semangat juang yang luar biasa, tampilannya sederhana tapi amalnya luar biasa. Saya yakin kalau gedung ini nanti dibangun, dananya sudah ada yang menyiapkan ya Mas Minto ya. Nggak usah mengajukan APBD, kelamaan. Kalau tidak APBD, juga nggak usah mengajukan APBN, nggak jelas juga. Negara sekarang sedang nggak punya uang, semuanya uangnya itu untuk COVID. Makanya karena COVID negara kopat kapit. Pertumbuhan ekonomi kita tuh masih minus 2%. Karena itu maka kalau kita membangun SD ini tidak usah berharap pada berbagai pihak yang kadang-kadang memang prosedurnya itu susah. Sudahlah kita pakai dana sendiri masing-masing. Siap? Siap. Alhamdulillah. Kalau yang sudah siap sekarang sudah bisa pesen kapling di surga. Insya Allah kapling di surga nggak pakai uang muka. Kapling di surga itu kuncinya adalah iman dan amal soleh. Karena itu maka menutup ceramah saya ini, izinkan saya mengutip firman Allah, man amila soliham min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal soleh itu dengan penuh rasa iman, dalam keadaan dia beriman, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka Allah menghidupkan dia, menghidupkan laki-laki dan perempuan itu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang bahagia. Ada lafaz hayat, yang satu dalam bentuk kata kerja, yang satu dalam bentuk masdar atau isim atau kata sifat. Jadi Allah menghidupkan kita dengan kehidupan yang indah. Jadi kunci hidup kita itu indah adalah beramal soleh karena iman kita kepada Allah. Tidak berhenti di situ. Allah menjanjikan bagi mereka itu limpahan pahala yang lebih banyak, lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka laksanakan. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, selagi Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, mari kita gunakan kesehatan kita itu untuk senantiasa berbuat kebaikan. Selama kita masih diberikan limpahan rezeki, mari kita sisihkan sebagian rezeki kita itu untuk berinfak, bersedekah fi sabilillah. Insya Allah rezeki kita itu akan barokah, insya Allah rezeki kita itu akan bertambah. Selagi kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, maka marilah kita gunakan kehidupan kita itu untuk senantiasa menebarkan kebajikan dan kemanfaatan. Inilah saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan niat kita, semangat kita, tekad kita untuk membangun SD Aisyah ini mendapatkan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Kami sampaikan selamat kepada bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Candipuro, juga ibu-ibu Aisyah, dan tentu seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah dan keluarga besar Muhammadiyah atas pembangunan SD Aisyah ini. Mudah-mudahan dengan peletakan batu pertama ini
nanti saya kesini tahun lagi sudah selesai untuk peresmian. Insya Allahnya sudah mulai jam 11. Jadi Insya Allah jam 11 malam itu memang beda dengan Insya Allah jam 9. Kalau nanti sebelum muktamar kira-kira bisa selesai Pak. Insya Allah ya, muktamar kita Insya Allah Juli 2022 setelah haji. Itu keputusan tanwirnya begitu. Sehingga Juli 2022 sudah jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Yang jadi gedungnya apa fondasinya? Gedungnya. Baik, saya pernah datang itu setelah peletakan batu pertama itu nggak selesai, ternyata diundang lagi, bukan pembangunan peresmian tapi pembangunan tahap berikutnya setelah fondasinya selesai. Nah, mudah-mudahan yang di Candi Puro ini tidak seperti Muhammadiyah yang saya ceritakan tadi. Saya kira demikian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian